Terlahir dengan sosok yang mengerikan, bagi seorang bayi iblis, Loki adalah pangeran yang dianggap selalu membawa kesialan bagi negeri Elbaf. Kelahirannya bahkan tidak diterima oleh ibu kandungnya sendiri. Yos nakama, mari kita langsung saja menyelam lebih dalam isi dari chapter 1153. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar channel ini bisa tumbuh dan menjangkau lebih banyak orang. Dan terima kasih atas dukungannya. Sekarang langsung saja kita masuk ke videonya. Chapter kali ini berisi 17 halaman, jumlah yang sama yang biasa kita dapatkan. Dan judul dari chapter 1153 adalah Kelahiran Loki. Di cerita sambungnya, kita melihat volume ke-37 dari Ziarah Golden Harvest milik si anak orge Yamato. Dalam cerita ini, Yamato bertemu dengan Kikunojo, yang sekarang adalah daimyo dari Ringo dan juga bos Yakuza bernama Oso. Bab ini dibuka dengan kilas balik masa lalu, memperlihatkan wajah Loki yang sejak bayi sudah tampak mengerikan seperti bayi iblis. Cerita mundur jauh ke masa lalu, ketika Dori dan Brogy ternyata merupakan sahabat masa kecil Raja Harad. Kita juga dikejutkan dengan fakta bahwa Harad berasal dari keturunan ras raksasa kuno. Makhluk yang dari sananya memang punya ukuran dan kekuatan luar biasa. Seperti Loki, Harad juga tumbuh menjadi sosok yang arogan. Dalam salah satu momen penting, Harad terlihat sedang berlayar bersama para raksasa lain. Dia mencemooh makhluk di luar Elbaf sebagai makhluk yang lemah dan tak sebanding. Tapi narasi lalu berpindah ke sebuah kerajaan asing bernama Kerajaan Bone, di mana ada raksasa bernama Ida yang diperlakukan seperti tontonan sirkus, dikerangkeng dan diperlihatkan kepada publik. Bagi Harad yang menyaksikan itu, pemandangan tersebut membuat darahnya mendidih. Tanpa berpikir panjang, dia menyerbu dan membebaskan Ida. Di kapal, Ida yang masih bingung justru balik bertanya siapa Harald sebenarnya. Dengan penuh kesombongan, Harald menyatakan dirinya adalah Raja Elbaf dan merasa tidak perlu ucapan terima kasih. Namun reaksi Ida sangat mengejutkan, dia malah menampar Harald. Ida menegaskan bahwa dia tampil di sirkus bukan karena dipaksa, melainkan sebagai bentuk terima kasih pada warga kerajaan yang menyelamatkannya setelah kapalnya karam. Ida kemudian memarahi Harald habis-habisan, menyebut bahwa tindakan Harald yang menganggap manusia seperti mainan adalah alasan kenapa banyak makhluk membenci ras raksasa. Dipukul telak oleh kenyataan, Harald pun akhirnya luluh. Dia mengantarkan Ida kembali ke kota dan bahkan membantu memperbaiki bangunan yang sebelumnya ia hancurkan. Dia bahkan secara langsung meminta maaf kepada sang raja setempat. Dari sinilah perubahan dalam diri Harald bermula. Dia mulai melihat dunia secara berbeda dan menyadari bahwa menjadi raksasa tidak berarti boleh memandang rendah makhluk lain. Setelah itu, Ida ikut dalam petualangan laut Harald. Dalam perjalanan, dia menceritakan asal-usulnya yang ternyata dari Sword Blue, dari sebuah pulau bernama Samuana. Harald lalu mengajaknya kembali ke Elbaf. Berdasarkan timeline cerita, kejadian ini berlangsung sekitar 105 tahun yang lalu. Kepulangan mereka membawa semangat baru. Harald kemudian menyatakan keinginannya untuk menjelajah negeri-negeri lain demi membangun hubungan antar bangsa dan membuka cakrawala para raksasa terhadap budaya luar. Ide tersebut didukung oleh Harul dan Jorul. Sementara Ida menyebut bahwa Elbaf sangat beruntung punya pemimpin sepertinya. Petualangan mereka pun berlanjut. Harald dan Ida mulai melakukan perdagangan antar bangsa, membawa kekayaan dan pengetahuan ke Elbaf. Beberapa dekade kemudian, sekitar 81 tahun yang lalu, Ida melahirkan anak Harald yang diberi nama Hajirudin. Namun ketika Harald ingin menikahinya, para tetua Elbaf menolak karena Ida bukan keturunan raksasa murni. Meski begitu, Ida tak ambil pusing karena cinta mereka sudah cukup baginya. Para tetua kemudian mengenalkan Harald pada seorang bangsawan wanita dari garis keturunan raksasa kuno. Dia bernama Estrid. Wanita ini cepat jatuh cinta pada Harald dan menerima posisi sebagai calon ratu. Dia terkenal sangat percaya pada spiritualis dan energi. Bahkan, dia membuang semua emas di kamarnya demi menjaga keseimbangan energi, serta mengganti semua peralatan makan menjadi dari perak. Sekitar 70 tahun lalu, Harald melakukan perjalanan ke tempat bernama North Star. Dan setelah itu, sempat mampir ke Pulau Manusia Ikan. Di sana, dia menjadi saksi kelahiran calon Raja Neptune. Lalu tibalah momen penting. 63 tahun silam, Estrid melahirkan Loki. Tapi saat pertama kali melihat bayi itu, Estrid justru ketakutan. Bayi Loki memiliki tanduk dan mata mengerikan. Dalam kepanikan, dia memerintahkan agar bayi itu dibuang ke Underworld. Dan semua yang tahu tentang kejadian itu dipaksa untuk bungkam.
Namun tak lama setelah itu, salah satu pelayan melaporkan bahwa bayi Loki masih hidup. Luka-luka di tubuhnya tidak menghentikannya untuk memanjat ke atas sambil melawan binatang buas yang tinggal di bawah pohon Adam. Mendengar ini, Astrid jatuh sakit, tapi tetap memerintahkan agar Loki disingkirkan. Lalu muncul sebuah ramalan mengejutkan. Loki dikatakan akan menjadi penyebab kematian Raja Harald di masa depan. Sejak itulah segala kesialan dan bencana yang terjadi di Elbaf mulai dikaitkan dengan keberadaan Loki. Dan dia mendapat julukan Pangeran Terkutuk. Di halaman terakhir bab ini, Ida mencoba meyakinkan Hazuluddin agar mau menerima Loki sebagai saudaranya. Sementara itu, Hera terlihat makin tertekan oleh situasi politik dunia dan campur tangan pemerintah dunia. Dan panel ini sekaligus mengakhiri chapter 1153.